kembali pada video pembelajaran bersama saya Ustadz Indra Prihatin. Apa kabarnya anak soleh-solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membacakan surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sudah membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca doa sebelum belajar. Semoga bacaan Al-Fatihah kita menjadikan sebab dimudahkannya pembelajaran kita dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada materi sebelumnya, pelajaran akidah akhlak, Ustadz sudah menjelaskan tentang Asmaul Husna sifat Al-Qawi. Masih ingat apa arti Al-Qawi? Betul. Arti Al-Qawi adalah yang maha kuat lagi maha perkasa. Siapakah yang paling kuat di muka bumi ini? Tepat sekali. Yang maha kuat dan maha perkasa di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hulk, Superman, Samson, mereka semua memang kuat. Tetapi kekuatan yang mereka itu berasal dari siapa? Ya, bagus jawabannya. Jawabannya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika pada materi sebelumnya tentang sifat Al-Qawi, untuk materi kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang sifat Al-Qayyum. Kata Al-Qayyum ini artinya adalah maha mandiri. Kalian tentu sudah tahu arti dari mandiri. Betul, mandiri adalah melakukan segala sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Dan sifat Al-Qayyum ini adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Di dalam Al-Quran, kata Al-Qayyum disebutkan 3 kali. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus seluruh makhluknya. Dan yang kedua, pada awal surah Al-Imran ayat kedua yang berbunyi sama seperti pada surah Al-Baqarah, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus seluruh makhluknya. Yang ketiga, yaitu pada surah Toha ayat 111
yang berbunyi wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup, kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Kata Al-Qayyum ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Dalam bahasa Arabnya disebutkan qiyamuhu binafsi. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ditimpa kekurangan ataupun rasa butuh terhadap makhluk-makhluknya. Bukti Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit secara mandiri tanpa meminta bantuan kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu jika Dia berkehendak terhadap sesuatu, Allah cukup mengucapkan kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak membutuhkan bantuan apapun dari seluruh makhluknya. Sedangkan kita sebagai manusia dan sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala sudah pasti sangat membutuhkan bantuan, baik itu bantuan dari sesama makhluk ataupun bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, orang sakit pasti membutuhkan bantuan dokter. Kontraktor pasti membutuhkan bantuan tukang bangunan. Siswa membutuhkan bantuan guru untuk menjelaskan pelajaran-pelajaran dan membentuk karakter siswa tersebut. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengatur makhluknya. Dia selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai sedikit pun dari mengawasi makhluk-makhluknya. Kalau tidak demikian, maka sudah tentu seluruh aturan alam dan alam semesta ini akan hancur sampai pada hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, adapun cara meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum ini adalah kita sebagai manusia harus tegar dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai kesulitan. Contohnya, ketika ada soal ulangan yang tidak tuntas, maka yang harus dilakukan adalah belajar kembali materi-materinya dan mengikuti remedial. Agar apa? Agar nilai ulangan mencapai target ketuntasan. Berikutnya adalah hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qayyum. Ada beberapa hikmah dari mengimani Asmaul Husna sifat Al-Qayyum. Yang pertama, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan kepada orang lain. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk memberi manfaat pada orang lain. Alhamdulillah, kita telah selesai mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna sebagai Ismul A'zam, nama-nama yang agung. Yaitu sifat Al-Qawi pada video sebelumnya, yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan sekarang sifat Al-Qayyum yang artinya Allah Subhanahu wa taala maha mandiri. Alhamdulillah, materi kedua kita pada pelajaran Akidah Akhlak bab Asmaul Husna sudah selesai. Ustaz cukupkan video pembelajaran kali ini terkait materi Asmaul Husna, yaitu sifat Al-Qayyum. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan di like video ini dan jangan lupa di share
agar lebih banyak orang yang mendapatkan materi ini. Dan silahkan di subscribe agar Ustadz lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.